Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di panel pendidikan gizi. Pada kesempatan siang ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang inovasi dan adaptasi dalam pendidikan gizi, baik itu yang sudah dilakukan di luar negeri maupun yang sudah kita lakukan di Indonesia. Dan oleh karena itu pada kesempatan siang ini kita sangat berbahagia sekali mendapatkan para tamu-tamu yang sangat-sangat membanggakan, para expert yang sudah berkecimpung sangat luas dalam bidang pendidikan gizi. Satu, yang pertama kita punya tamu jauh-jauh dari Malaysia, ada Prof. Rosli. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Terima kasih banyak Prof. Rosli. Thank you very much for joining us for today's session. Mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian kami akan menyampaikan sesi ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar lebih memudahkan Prof. Rusli dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan sama sesi nanti kami sangat welcome jika pertanyaan dalam bahasa Indonesia nanti akan kami bantu untuk menerjemahkan sehingga bisa lebih mudah untuk direspon oleh Prof. Rusli. Pada kesempatan siang ini sekali lagi kita akan berdiskusi bersama tentang pendidikan gizi di Indonesia dan di luar negeri dan sebagai bahan pembelajaran kita ke depan. Terutama karena pandemi ini sepertinya bukan sesuatu yang akan hilang dalam waktu dekat dan kemungkinan akan terus terjadi dan tuntutan inovasi ini menjadi keharusan yang harus kita lakukan ke depan. Dan oleh karena itu untuk yang pertama, mari kita belajar bersama kepada Prof. Rusli sebagai Direktur dari Pendidikan Dietetik di Malaysia. Kita akan tampilkan sebentar lagi profil beliau dan beliau akan menjelaskan tentang bagaimana adaptasi dan inovasi pendidikan dietetik di Malaysia selama masa pandemi. Berikut adalah profil dari Prof. Rusli. Baik. Oke, Prof. You'll have 15 minutes to present the story from Malaysia, and then we'll give a quick reminder when it's close to 5 minutes via the chat box, and then when the time is up, I'll give a verbal warning that the time is up. Thank you very much, Prof. The time is yours. Okay, thank you, Dr. Tony. So for this presentation, is it okay if I mix in Malay as well as in English for the benefit of the audience? Absolutely, absolutely. So I will share my screen now. Can everyone see my screen? Yeah, we can see it clearly, bro. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada semua partisipasi di ASM ini. Thank you, Dr. Tony, for the kind introduction. Although I have to make a slight correction, I'm no longer the director for dietetic program because I was just appointed last year as the director for student affairs for the University Kebangsaan, but I was appointed as the director for dietetics in 2019, which I didn't expect that we will be facing the COVID-19 pandemic. So I'm not sure whether it is a good thing or a bad thing, but it's really an experience, I think, for me and for everyone, or for all of us in facing the very devastating pandemic COVID-19. So today I will share with everyone some innovation and adaptation and also some changes that we made in terms of delivering the dietetic education, especially in University Kebangsaan Malaysia during COVID-19 pandemic. So just a slight view about our campus, slight introduction, Dr. Tony, for our campus. On the, if you can see the picture on the top right is the health campus in Kuala Lumpur. The middle picture is the main campus in UKM Bangi. And on the left, we have our two hospitals. The top one is our hospital UKM or Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, which is dedicated for adult patients. And the bottom one, which you can see is very colorful, is Children's Specialist Hospital, which are supposed to be open in 2020, but because of the severity of the COVID-19 pandemic, it was gazetted
as a COVID, the first and only COVID-19 hospital in Malaysia. But it was in a way transferred back to us in September last year because of the COVID-19 pandemic has been in a way managed at that time. So now it is just being, since October last year, we start to receive children. So if anyone is interested, then to come to visit or to maybe to do some internship or anything relating to our UKM or in our hospital or in our health campus, you are welcome to message me and get further information. So going back to the COVID-19 pandemic, as I said, I don't know whether it's bad luck or good luck that I was appointed as dietetic head in October 2019. And since then, since the first case in Malaysia is in January, if I'm not mistaken, 25th January, we have 3 cases from China tourists who comes to Malaysia. And then in March, we start to have COVID-19 patients, local patients. And since then, the numbers has grown to about 3 million. And if we compare worldwide, it's roughly there's about nearly 500 million cases of COVID-19 that have been detected, and over nearly 9 million deaths that has been reported worldwide. And in Malaysia, currently, we are facing this, maybe particularly due to the Omicron variant, but because we have quite a successful vaccination process, then the numbers of patients that are in category 3 and above is much less than before. So we are still fighting the infection or the pandemic, but we are hoping that with the complete or the successful vaccination process, then we can see a reduction or decrease in cases and fatality among our patients in Malaysia. So as we all know, COVID-19 has have various effects on health and on us. We have faced self-isolation, lockdown and social distancing. At the same time, we have fear and anxiety. We change our lifestyle. We start to eat differently. We start to use online delivery services to get food, and then we change our physical activity. Some have been more creative in doing physical activity, and some, while others have reduced their physical activity, and in the long run, it might affect our health in the future. And in that sense as well, this type of changes also affect the education system, particularly in terms of the dietetic areas, especially in UKM, University Kebangsaan Malaysia, or in short UKM, the lockdown and movement control order caused the university to be in a way shut down from receiving students, so students cannot come to the to our campus, and thus we have to revert to online teaching and learning process. So that's a big change in terms of the mode of delivering teaching and education. Although at first we are at the beginning of the pandemic, we are in a way a bit more positive at that time that the pandemic will be resolved. Same like the other infection like SARS, H1N1, where it's quite, it can be contained, not as spread as COVID-19. But as time goes on, then we realize the severity and the devastation of the infection is quite more spread as compared to the other type of infection. So in a way, it disrupt our clinical training, because our hospital has been focusing on managing COVID-19 patients, and they have stopped receiving our
student for training and for internship. It's the same with industry as well, because for dietetic, we are sending our students to the industry for food service internship, but the industry start to reject internship application as we are grappling with the severity of the situation and trying to adapt with the new SOP to in a way contain the spread of the infection. So in terms of the delivering the teaching and learning program, we have utilized the online platform that we have in a way built, but we need to hasten its progress. Yeah, although we plan to use the online platform that we call it UKM Folio to use it gradually, but because of the pandemic, then we need to implement it very fast, very quick, and try to adopt everything inside that. For the UKM Folio, we can, in a way, the features are, we can include all our teaching materials, we can do our quiz, assessment, and exam in that online platform. But for other teaching and learning, the face-to-face session, we are using other online platforms such as MS Teams, Zooms, or Google Meet. And especially for clinical teaching, we are using mostly MS Teams as well as Zoom to help us in doing clinical training. And for online assessment, we are utilizing UKM Folio and also MS Teams. And in certain situations, we need to be a bit more flexible in terms of our teaching and learning schedule. This is because the students are also affected with the COVID-19 pandemic. They are experiencing uncertainty as well. They are facing lockdown. Some of them have been infected with the virus, or they have been close contact to an infected individual. So they are affected with the COVID-19 situation, including the lockdown period. So we need to be a bit more flexible, especially when we are giving them assignment. The deadline is longer as compared to before COVID-19. So if we zoom in into dietetic education, specifically in UKM, for year 1 and year 2, normally it is just general science education with exception of certain courses. We are fully riveting it online. So we have a different task trying to find videos or create new videos to share with our students, especially in relation to laboratory and also lectures. And then we are starting to give fully online assignment, essays, and also exams online. Although we have previously have been debating on online exams, but because of the pandemic, the COVID-19 situation, we have to revert totally into online exam, particularly for written exam. And we also utilize the online platform to set group discussion and also tutorial in delivering some of the courses or papers. I can give you one example where we have mixed approach in delivering our courses. That is the catering management course. Normally for catering and management course, the students are asked to plan and prepare some special menus which they can then sell to the lecturers, to fellow students, and to the public physically at the campus. So it's like a big fiesta or a big fest where a lot of people or public coming in. So with the COVID-19 situation, that cannot be done because of the physical distancing and also lockdown situation. So we have to be creative and innovative in changing the mode of the course, where we start to utilize
online platform and also social media like Instagram and Facebook and Twitter for them in a way to not only to prepare the food at home at their own place, and then for them to market that food or their product to the public. And surprisingly, they did it very well and made all of the teams in the student teams managed to get quite a high profit margin from the food that they sell off campus. So they managed to get, in a way expand their market of people receiving the food, not only from people near in campus, but also all areas throughout Malaysia where they can in a way deliver their food. So that is one aspect where we need to adapt and change. So for clinical training, so we are facing quite a dilemma in clinical training because we have on one hand the COVID-19 situation where it doesn't permit physical or face-to-face interaction, where students have been stopped from seeing patients, they cannot enter the hospital or even they cannot move from their house. And on the other hand, we have the Malaysian qualification agency which demand us to fulfill the standard of 800 hours clinical training plus 200 hours of community and 200 hours of catering services. But after a discussion with our professional bodies, the Malaysian Dietitian Association and the Federation of Dietetic Educators, where all the head of dietetic program, we managed to agree and to revise the requirement for face-to-face clinical training to a minimum of 70% from what is required by the qualification agency or the education agency. And because this has been said and agreed by the professional body and the Federation of Dietetics head, then the standard agency in a way agreed to accept that modification or that changes in terms of the minimum requirement for face-to-face clinical training within the pandemic or the COVID-19 situation. So, and in order to replace or to again, to make sure that the student also still get the experience, we need also to change and to revert to use online platform and social media platform for subjects like patient education, community service ataupun perkhidmatan community ataupun khidmat masyarakat, where students now plan and then deliver community service through online platform and social media and also through WhatsApp. And then for research dietetic, for year 3, research dietetic, we change our mode from doing ground or field work to do scoping review or systematic review type of research dietetic. And we managed to come out with a few and with some interesting scoping review papers. And for online clinical training, to replace the face-to-face clinical training, we utilize virtual platform where, such as we start to set up telehealth or tele-diet, where we give dietetic consultation through online. We start to share cases with our students via MS Teams and also Zoom. So the clinical instructor will provide the cases earlier in the week, and then the student prepare, and then we discuss in terms of the assessment, the diagnosis, the implementation of the plan or management, and also the monitoring and evaluation part. And then we also start to share videos of cases for them to, in a way, get some more experience in handling real cases. And we also have to do online examination
especially which relate to clinical papers. These are some of the picture that shows our innovation for the clinical year, where we have discussion, sharing session with our students, our final year and third year students, and then we start to organize webinar for the public with student and also clinical instructors. And one good thing about or one blessing about the pandemic is we start to be more creative and we start to expand our network, where we managed to have one international virtual undergraduate symposium with universities from a few universities from Indonesia and also Philippines, where our final year students share their experience in handling cases with the students from Indonesia as well as students from Philippines. And it's very interesting for the student and for us to learn from each other as well. However, we also face a few challenges that we haven't experienced before during the implementation of our innovation during COVID-19 pandemic. First of all, in terms of connectivity issue, not all people have good internet access. Some have problems where when people start to have online education, their younger brother or sister also require handphone or laptop or computer, and the older sibling also require the same hardware. So for people who doesn't have the luxury of having a lot of gadget at home, then it will be an issue where they have to share the hardware. And some of our students also have issues like they get infected with COVID-19 and thus make them unable to join the class. There are also some who are complain they have experienced difficulties in concentrating or working at home. They have disruption when you suddenly have everyone at home doing a lot of things. Sometimes the parent also expect them to do their share of housework as well. They also feel a bit at the beginning it's okay, but after a while they get bored and very stressful when you have online system from 8 or 9 in the morning until 5 in the afternoon, and then do all the essays and online assignment. And they have we see a lot of people feeling stressed because they start to receive a lot of message notification from online and social media interaction. We also have issues like when we are start to give lectures, we to online, and the students start to switch off their camera, so we feel like we are talking to the wall without getting any feedback from the students. There are issues in terms how we monitor the student during exam. If we set up an online monitoring system, then it might affect the student performance as well. So these are some of the challenges that we face. So we start to create or find certain solution. For example, in UKM, we provide near 1 million fund to help the student in terms of providing internet plan data, hardware, like we give people who are very, who cannot afford or very coming from low income family, we give them laptop and gadget. We also provide some food for people who are in quarantine. We have start to have flexible schedule in terms of delivering our teaching and education. We instruct our lecturers to provide not only synchronized lectures, but also asynchronous lectures where the student can read or watch the lectures at their own time when the internet is a bit more stronger or the time is a bit more convenient for them. We have a lot of continuous assessment, and for stress and anxiety, we have psychological support for our students as well. So
to conclude my sharing session, overall the pandemic has increased and hastened the supplementation of online, the implementation of online and hybrid courses in didactic trainings. Although physical interaction is, I believe, an essential part of the didactic training, but the online approach are also useful in helping us developing clinical competency. So we have to be more creative and flexible during the COVID-19. However, long-term effect of the changes made on didactic education and training during the pandemic to student competence and future employability is not known yet for quite some time, until a few times, and then when we refer back or reflect back, only then we can see whether what the changes and the innovation that we made is something of a success, or we might need to modify it again in future. So I think that's all for me, Dr. Tony. Thank you very much. Thank you very much, Professor. That was very, very interesting sharing. And I think lots of us can really relate to what happened in Malaysia as well. And but your solution are very, very interesting. And I think many of the participants today who are lecturers from other universities across Indonesia will use some of them to be the next solution for the institution as well. But before we continue with the discussion with Prof. Rosli, we've got one more speaker. And this time we want to hear from our side, from UGM. We have Dr. Siti Helmiati. Bu Memi adalah dosen di Departemen Gizi FKMK UGM. Beliau sudah melakukan berbagai macam inovasi terkait dengan pendidikan gizi selama masa pandemi ini, dan kita akan mendengarkan sharing dari beliau. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sejak sesi awal tadi dan punya pertanyaan untuk Prof. Rusli dan untuk Bu Memi, nanti kami persilahkan untuk bisa dituliskan melalui chat box dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa, nanti kami akan bantu untuk menerjemahkan. Sebelum kita berikan waktu pada Bu Memi, berikut adalah profil dari Bu Memi. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bu Memi, waktunya seperti Prof. Rusli tadi selama kurang lebih 15 menit, Bu. Kemudian setelah itu kan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilakan. Terima kasih Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Prof. Rusli, nice to meet you. It's a honor for me to have the same session with you, and thank you for the participant and Pak Tony. I will deliver my presentation in bahasa. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, oke. Ya, jadi ini baik, kami akan menyampaikan beberapa inovasi dan adaptasi pendidikan gizi di FK UGM, di mana tujuannya adalah untuk mendukung ketangguhan sistem kesehatan di Indonesia seperti yang kita akan diangkat di tema ASM kali ini. Baik, di sini outline-nya, latar belakang permasalahan gizi, peran perguruan tinggi, dampak pandemi, kemudian dampak pandemi terhadap pendidikan dan inovasi dan adaptasi pendidikan gizi yang dilakukan. Baik, kita ketahui bahwa situasi pandemi ini semakin memperburuk kesulitan yang dihadapi rumah tangga, dan ini menyebabkan juga tentunya akan berimbas kepada permasalahan secara nasional, di mana sebelumnya kita sudah memiliki permasalahan sebelum pandemi itu sendiri, yaitu wasting, kegemukan, dan stunting, serta permasalahan anemi pada ibu hamil. Baik, ya. Oke, dan di sini kita mengetahui di satu sisi kita menghadapi pandemi, dan di sisi lain kita sebagai pendidikan tinggi memiliki posisi yang tentunya akan sangat berbeda, yang memiliki beberapa perbedaan dengan tingkat pendidikan yang ada di bawahnya, ya, di mana kita tidak hanya sekedar memberikan satu pendidikan, tapi juga kita melakukan penelitian, dan kita memiliki satu tanggung jawab untuk berkontribusi kepada
lingkungan, dan dalam hal ini tentunya permasalahan yang ada itu menjadi tanggung jawab kita juga, di mana kita kemudian bagaimana mengelaborasi posisi kita sebagai suatu pendidikan tinggi dengan Tridharma ini terhadap permasalahan yang ada. Jadi di sini kita melihat bahwa kita berbicara mengenai peran pendidikan tinggi dalam sistem kesehatan, bahwa lembaga pendidikan itu merupakan bagian yang dari sistem itu sendiri, di mana di sini terkait dengan Tridharma hubungannya dengan sistem kesehatan, bahwa fungsi pendidikan itu meluluskan tenaga kerja yang profesional. Nah, dan di satu sisi di saat kondisi pandemi ini kita harus tetap memegang kata kunci meluluskan tenaga profesional kesehatan. Kemudian untuk fungsi penelitian kita memiliki satu tanggung jawab bagaimana agar kajian yang kita lakukan itu akan memperkaya bukti ilmiah terkait perkembangan ilmu kesehatan. Nah, di mana di sini saat ini kita di saat pandemi, dan di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab juga ya untuk yang gizi, terutama karena masalah stunting itu menjadi fokus utama dari pemerintah, dan di sini nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa berperan terhadap hal tersebut. Kemudian di fungsi yang lain, bahwa dalam fungsi pengabdian ini merupakan suatu wadah bagi kita para dosen sivitas yang ada untuk melakukan aksi perubahan terhadap kesehatan masyarakat yang ada. Dan seperti kita tahu tadi bahwa masalah stunting itu menjadi hal yang menjadi tambahan tugas utama dalam posisi kita sebagai perguruan tinggi. Dan di sini kita melihat bahwa dampak pandemi terhadap sistem kesehatan itu sangat luas ya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek ya. Yang mungkin yang kita lihat bahwa misalnya banyak yang kita mungkin sebelum terkait misalnya pengaruh yang berhubungan dengan perencanaan ya. Mungkin kita mengetahui banyak sekali terjadi realokasi anggaran selama pandemi ini yang difokuskan kemudian kepada untuk penanganan pandemi ini. Kemudian ya, jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Jadi artinya pandemi ini pada akhirnya akan berdampak kepada sistem kesehatan secara umum. Nah, dan di satu sisi tadi situasi gizi terkini ya, kita sudah memiliki data dari yang terbaru SSGI tahun 2021 bahwa stunting memang sudah terjadi penurunan, tapi itu masih jauh dari kata target ya, karena dalam waktu 3 tahun kita harus mampu menurunkan menjadi 14%, di mana selain stunting kita juga masih menghadapi wasted dan juga underweight ya. Nah, ini juga menjadi satu tantangan tersendiri dalam peran kita sebagai perguruan tinggi. Dan di sisi lain, selama pandemi ini mungkin kita sudah ketahui bersama ya bahwa tantangan terbesar yaitu adanya pada masa pandemi ini, yaitu kesehatan dan adaptasi kita pada model belajar mengajar yang baru. Ya, ini data dari dari UNICEF ya, bagaimana tantangan-tantangan yang ditimbulkan karena pandemi ini ya. Jadi itu pastinya mempengaruhi, dan tadi sudah disampaikan oleh terjadi juga di Malaysia dan perlu adaptasi tersebut. Nah, concern terbesarnya adalah adanya gangguan belajar, baik pada gangguan belajar, penelitian maupun aktivitas-aktivitas yang ada di kampus ya. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa kembali lagi bagaimana kita mengintegrasikan kegiatan Tridharma di sini bagaimana kita mengintegrasikan kegiatan Tridharma itu dalam kegiatan penanganan permasalahan kesehatan. Di sini kalau kita lihat itu di sini kita mengangkat masalah stunting. Nah, di sini kami mengangkat bahwa kita tetap bisa berperan, terutama baik melalui kegiatan Tridharma ya. Jadi di sini pada saat pandemi di situ ada satu ya,
kita harus beradaptasi terhadap sistem dalam hal pendidikan. Namun di satu sisi tadi ada tanggung jawab sosial yang tetap melekat pada kita sebagai lembaga pendidikan. Nah, misalnya saja pada masa pandemi itu akhirnya menjadi satu pertanyaan seberapa besar, karena di satu sisi tadi stunting menjadi tugas berat kita bersama ya. Nah, di sini waktu itu kami mencoba ya melakukan suatu kegiatan, melakukan Emonef program gizi dengan bantuan dengan pendekatan pendampingan perguruan tinggi kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi khusus stunting. Nah, di sini UGM sebagai koordinator bagaimana harus bisa menempatkan posisi sebagai koordinator, tapi juga pelaku juga dan terlibat juga dalam kegiatan tersebut bersama dengan 17 perguruan tinggi mitra yang ada di Indonesia, di mana di sini UGM sebagai koordinator melakukan supervisi, tapi juga melakukan pendampingan juga bersama dengan perguruan tinggi mitra kepada rekan-rekan di Dinas Kesehatan untuk memantau sejauh mana, untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program gizi yang ada di yang terjadi selama masa pandemi. Dan kegiatan ini kita jadikan menjadi bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga ada bagian dari penelitian yang kita lakukan di situ. Jadi kemudian setelah itu hasilnya kami jadikan menjadi bahan kajian untuk pendidikan. Jadi memang di sini kita melihat bahwa tridharma itu saling terkait satu dengan yang lain ya. Jadi satu aktivitas itu bisa kita arahkan menjadi untuk kita mengemban 3 tanggung jawab dharma yang disematkan kepada kita. Nah, dari kegiatan tersebut selaras dengan apa yang kemudian dikeluarkan dalam Perpres 72 tahun 2021 oleh pemerintah, bahwa memang perguruan tinggi terkait dalam kegiatan percepatan penurunan stunting ini memiliki peran ya, terutama di sini terkait dengan bidang data, Monef, knowledge dan knowledge management. Di sini jelas di situ tertulis bahwa koordinator untuk kegiatan bidang data, Monef dan knowledge management itu dikoordinasi dengan koordinasi dari perguruan tinggi. Dan kegiatan yang sudah kita lakukan itu harapannya juga menjadi lesson learn, tidak hanya untuk sesama kita di Indonesia, tapi juga bisa menjadi lesson learn juga bagi negara-negara lain. Karena alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan itu bisa kita sampaikan melalui buletin WHO, agar yang kita tampilkan di sana adalah bagaimana pandemi itu sendiri berdampak terhadap permasalahan kesehatan, dan juga bagaimana peran perguruan tinggi sebagai pendamping dari daerah. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, kegiatan yang kita lakukan itu semua berbasis pada kegiatan online ya, online. Nah, hasilnya itu kita coba tampilkan agar rekan-rekan di daerah, bahkan stakeholder yang terlibat itu bisa melihat dampak dari pandemi dan bahkan mungkin bisa berkontribusi terhadap hal tersebut. Jadi ini kita tampilkan dalam satu dashboard terkait dengan pemetaan dampak COVID-19 yang terkait dengan program stunting. Dari di sini kami melihat bahwa memang pandemi di satu sisi ada ya, kita mengalami banyak akibat, tapi di sisi lain kita seperti dipecut untuk berlari ya, melakukan percepatan dalam perubahan. Itu juga yang membuat kita juga berusaha bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi tanpa turun ke daerah. Nah, ini suatu sistem, apalagi dengan keragaman Indonesia ini, dengan luasnya wilayah, kemudian kemampuan yang berbeda antar wilayah satu dengan yang lain, bagaimana kita sebagai perguruan tinggi mampu istilahnya menjembatani semua itu, sehingga di sini juga ada lesson learn yang ada pengembangan pembelajaran juga yang dilakukan tidak hanya dari kita sendiri sebagai insan perguruan tinggi, tapi juga bagi daerah, bagaimana kita melakukan mendeliver bagaimana memanfaatkan informasi-informasi yang ada, kemudian melihat itu sebagai satu sumber informasi yang bisa dijadikan kajian untuk melakukan monitoring evaluasi dari program yang ada. Nah, terkait dengan kegiatan pendidikan, adaptasi yang kita lakukan antara lain di sini misalnya juga adalah bagaimana
bagaimana kita melihat pada saat masa pandemi tersebut adalah kemudian antara lain kegiatan penelitian itu menjadi dalam tanda kutip ya, kalau yang langsung itu menjadi agak terhambat. Nah, kemudian kita melihat di sini melalui kegiatan perkuliahan manajemen data pangan dan gizi, kita melihat sebenarnya kita memiliki banyak sumber informasi data-data ya yang ada, yang itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran, untuk proses penelitian, maupun juga nantinya bisa menjadi evidence based terhadap mungkin program ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini kita arahkan mahasiswa untuk berlatih bagaimana memanfaatkan data-data yang ada di sini di internet maupun sumber-sumber data yang lain. Di sini mereka kemudian menghasilkan satu kajian, misalnya di sini tren pola pencarian antara gizi buruk, stunting, dan biskuit di Indonesia menggunakan data Google Trend. Dan harapannya tahun ini tidak hanya sekedar ini, kemarin mereka mempublikasikan dalam bentuk menyampaikan dalam bentuk poster. Harapannya tahun ini kita bisa mendorong mereka untuk menjadikan ini sebagai satu istilahnya tulisan yang memang tentunya kita arahkan kaidah-kaidah melakukan pencarian informasi sehingga menjadi suatu kesimpulan yang dipercaya yang valid itu terus kita arahkan. Kemudian hal lain di sini tentunya kita juga melihat ya, tadi disebutkan pada masa pandemi ini kita banyak mengalihkan kegiatan luring menjadi online. Nah, di sini menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian di sini ya tentunya di sini kita pada dosen yang muda terutama ya, bagaimana memanfaatkan perkembangan IT ini terkait dengan perkuliahan. Nah, di sini kebetulan di sini Pak Hari mencoba mengembangkan perkuliahan dengan memanfaatkan metaverse ya. Nah, di sini kemudian karena biar mereka itu bisa lebih dekat ya. Kalau Zoom kan kayaknya hanya belum begitu mengenal. Saya sendiri belum pernah tahu ya metaverse ini seperti apa. Tapi ini dicoba diterapkan untuk kegiatan tutorial ya. Dia katanya sih mereka menjadi sedikit lebih mengenal ya dibanding hanya sekedar Zoom ya di dunia metaverse. Nah, ini harapannya ini menjadi satu pemantik untuk kemudian jika memang ini menjadi suatu kedepannya menjadi satu suatu hal yang baik dan dirasa membantu meningkatkan interaksi mahasiswa satu dengan yang lain, ini bisa diteruskan tidak hanya dari satu mata kuliah tapi bisa juga nanti akan menular ke mata kuliah yang lain. Dan memang tentunya ini ada keterbatasan misalnya kemampuan laptop dan lain sebagainya, tapi tentunya dengan sejalan dengan waktu hal-hal tersebut bisa teratasi. Nah, di sini kembali lagi terkait dengan bagaimana terkait dengan sistem kesehatan. Tadi alhamdulillah proses pendampingan perguruan tinggi sejalan dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana perguruan tinggi itu berperan terkait dengan mengatasi permasalahan stunting. Dan di sini kita coba terutama di beberapa mata kuliah pendekatan sistem pentahelik terkait dengan untuk penanganan permasalahan stunting. Nah, di sini coba kita menggabungkan konsep dari Tridharma perguruan tinggi dengan konsep pentahelik dengan konsep 5 pilar untuk penanganan stunting, bahwa di sini kita bisa melihat sebenarnya semua itu bisa bergabung menjadi satu entitas besar, yaitu bagaimana pentahelik itu masuk ke dalam sistem yang berperan pentahelik itu masuk ke dalam sistem yang coba kita bangun, di mana perguruan tinggi dengan tridharmanya, kemudian di mana pemerintah dengan programnya, di mana media dengan dengan resources yang mereka miliki untuk menginformasikan banyak hal, kemudian di sini yang pastinya adalah komunitas, dalam hal ini masyarakat, pemerintah daerah dan seterusnya yang terkait dengan permasalahan stunting, dan juga pastinya di sini kita membutuhkan dunia industri dan dunia usaha. Nah, bagaimana sinergi pentahelik ini bersinergi dengan Tridharma perguruan tinggi dan mencoba masuk ke dalam 5 pilar untuk pencegahan stunting, kita saling berkontribusi. Nah, ini yang coba konsep ini kita angkat ke dalam
kegiatan pembelajaran yang ada maupun tridharma secara umum. Ya, jadi ini yang pernah kita coba, yang sudah kita lakukan, yaitu bagaimana di dalam mata kuliah pemberian makan pada kelompok resiko yang merupakan mata kuliah lintas disiplin. Di sini kita masukkan kegiatan penelitian dan juga ada pengabdian, di mana dalam hal ini UGM bermitra dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenristek-Dikti, kemudian pemerintah daerah, industri dan media bersinergi, ya, di mana kita sebagai pendidikan tinggi di sini dalam proses pembelajarannya memasukkan konsep jadi mengintegrasikan pentahelix ini ke dalam proses pembelajaran, di mana misalnya terkait dengan kegiatan ini kita mencoba membangun kolaborasi dengan rekan-rekan dari pemerintah dari universitas lain, ya ini bisa menjadi embrio untuk pengembangan MBKM berikutnya. Kemudian dunia usaha, di mana mereka dunia usaha dengan kapasitas yang mereka miliki, memberi pengayaan kepada mahasiswa untuk mengembangkan. Dalam hal ini kebetulan dunia usaha yang kita ajak itu adalah yang berkecimpung di dalam media. Nah, ini membantu adik-adik itu mengembangkan satu media edukasi dalam hal ini terkait dengan program stunting yang sesuai dengan konteks lokal dengan pendekatan 1000 HPK. Dan ini ternyata dari kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari UGM tapi juga dari rekan Undana, dan terjadi interaksi, terjadi kolaborasi antar mereka dan berusaha bagaimana mereka saling memahami dengan budaya yang berbeda, kemudian bagaimana mencoba masuk menyusun suatu media yang sesuai dengan konteks yang ada. Jadi ini kita coba mengangkat bagaimana integrasi dari pendidikan, pengabdian, penelitian, kemudian konsep pentahelix, kemudian dalam dengan tujuan untuk membantu penurunan angka stunting. Nah, kemudian ini pengembangan mata kuliah MPG dan mata kuliah gizi kerja. Di sini konsep yang juga dibangun adalah bagaimana UGM kembali lagi sebagai koordinator akan bermitra dengan universitas yang ada di lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Ini untuk pengembangan kapasitas, ya, baik rekan-rekan di universitas untuk bersama-sama agar dalam nantinya kita membantu pemerintah mengatasi permasalahan stunting. Dalam hal ini pemerintah yang mitra kita yang kita pegang adalah BKKBN, karena terkait dengan Perpres 7 nomor 2021 itu bahwa salah satu ketua untuk penanganan stunting itu adalah BKKBN. Nah, tentunya tidak hanya dengan BKKBN ke depannya, tapi juga dengan kementerian OPD lain yang terkait untuk penanganan stunting, di mana di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mata kuliah MPG dan gizi kerja ini yang mensinergikan tadi pendekatan pentahelix itu. Antara lain misalnya terkait dengan hal tersebut, akademisi kita melakukan kajian ilmiah, diseminasi, kemudian dunia usaha untuk di sini bagaimana mengintegrasikan perspektif stunting dalam kegiatan bisnis, CSR, pelindungan kerja, kemudian terkait dengan organisasi kemasyarakatan agar mendorong delivery service dan perluasan program terutama ke masyarakat yang marginal, kemudian terkait dengan media mendorong pengarus utamaan isu-isu stunting serta KIE terkait dengan perubahan perilaku kepada masyarakat, dan tentunya mitra utama, salah satu mitra utama kita pemerintah, kita menyelaraskan kebijakan penganggaran program dari pusat sampai ke yang tingkat yang di bawahnya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, terkait dengan tujuan penelitian berkontribusi menjadi satu evidence base dari kegiatan pelaksanaan yang ada di sini juga. Prodi Gizi di bawah Departemen Gizi berusaha mengembangkan model-model diseminasi hasil penelitian yang harapannya stakeholder yang berkepentingan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, karena jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian hanya kita yang ketahui atau hanya menjadi satu kajian jurnal, tapi harapannya itu lebih bisa menjadi satu evidence base untuk penyusunan program maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, di sini juga dikembangkan dilakukan diseminasi hasil-hasil penelitian dosen ini yang berbasis pada kajian yang sudah dilakukan, misalnya ini terkait dengan cancer, kemudian obes, kemudian terkait dengan tempe, dan ini akan terus bergulir untuk mendengarkan bahwa
pendidikan ini pada masa pandemi tidak menghentikan langkah kita, tapi malah membuat kita melakukan suatu percepatan dalam perubahan, melakukan suatu percepatan dalam menjawab tantangan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Tony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Memi atas sharingnya yang sangat lengkap sekali, mulai dari aspek Tridharma ya semuanya sampai dengan bagaimana inovasi yang sudah dilaksanakan di UGM saat ini dan bagaimana itu diinkorporasi menjadi bagian dari proses pendidikan yang sudah berlangsung. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertanyaan dari Mbak Dati, ini yang kebetulan adalah salah satu dosen di Departemen Gizi UGM, kepada Prof. Rusli dan Bu Memi. Ini akan saya bantu translate sedikit untuk Prof. Rusli. So, Prof, one of the issues during the pandemics, especially those who are doing their clinical education, the fourth year and final year, many parents are really worried, about leaving their kids getting exposed directly to the virus, especially when they're doing their clinical placement in the hospital. So, what do you think, based on the experience, the most effective, combination for clinical education between, safety and also making sure that they're competent enough to pass their education as a dietitian? Okay, thank you. Hello. Can you hear me, Tony? Yes, we can hear you. Yeah. Thank you for that interesting question, and it's also the same in a way question that has been lingering in our mind in terms of how our student competency, especially the clinical competency, when we are fully reverting to the online, especially during the COVID-19. But based on my personal views, I believe that to ensure that the students are achieving the minimum standards of competency, there should be a mixture between physical and online education or clinical training. That is what we are doing now as the situation is moving from a very pandemic to endemic situation, and as the vaccination process is also is progressing well. So we need to have that both. We still, I believe we cannot just focus full online because we as dietitian, I mean, we need to see the body language. We need to have this two-way communication. We need to have feedback from our patient, where sometimes when we do online, there are always some connectivity issues, sometimes the response or disruption from the patient side and also from our side. So in the long run, I believe physical interaction as well as online is something useful. And I also think COVID-19 is a blessing in disguise in our education system, because it in a way let us the opportunity to try and see whether the online system is helping us or not. And I see that there's a big potential in utilizing that, and it gives us new venue in, especially in approaching the younger generation who are very social media savvy. They are looking all the time into their Twitter, their Instagram, their not Facebook. Facebook is for us, the older generation. The younger one is always on Instagram, Twitter, and other stuff. So during this COVID-19, even for us, we need to engage in those platforms to, in a way, utilize it to spread the easy message, all the information, and also to get closer to the younger patient. So I think that is a good experience for us. So we need to have a mix of all this to create maybe a good opportunity and create better students in the future. And from our experience as well, our alumni, those who are graduating in 2019, 2020, they managed to set up online businesses of diet consultation. So that's another great thing about this very devastating situation of COVID-19. Okay. Yeah.
Thank you very much, Prof. That's very, very interesting response, actually, because you're considering from different experiences, we could always use, this poor situation as it's a an advantage for us to progress further. Oke, Bu Memi, bagaimana komentar Bu kira-kira sebagai koordinator juga salah satu pengelola mata kuliah gizi masyarakat terutama bagi mahasiswa profesi. Ya, baik. Dan sebagai orang tua tentunya juga memahami sekali situasi ini bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak Tony. Ya, memang ini satu hal yang butuh banyak hal ya pertimbangan, tapi memang di satu sisi ya seperti saya mungkin pernah sampaikan waktu di rapat, di satu sisi proses pandemi ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah dari epidemiologi, ini kayak kejadian yang dulunya flu Spanyol ya, kemudian muncul lagi. Di situ pelajaran yang luar biasa bagaimana kita terjun langsung ke permasalahan, ke kondisi yang ada, bahkan kita tenaga kesehatan ini dipercaya sebagai garda terdepan. Dan tentunya juga dengan kita ada di depan, tentunya itu juga kita membawa satu contoh ya, misalnya terkait misalnya dengan pada saat walaupun kita terjun menghadapi masyarakat dengan kondisi yang seperti ini, kita tetap memiliki dengan tentunya ya standar lah prokes, kemudian vaksin. Karena kalau kita istilahnya dalam tanda kurung online semua, bagaimana mereka menghadapi masalah masyarakat dengan kepanikan, kemudian kita dengan ilmu kita bagaimana harus tetap memberikan gizi makanan yang penting untuk mereka, kemudian ya tadi ya membantu kegiatan program pemerintah lain. Di satu sisi itu kalau kita benar miss terhadap kondisi ini, mereka tidak akan kaya dengan kondisi yang kalau yang kondisi lain biasa ya menghadapi pasien dan sebagainya. Tapi bagaimana pada kondisi pandemi kita menghadapi situasi tidak hanya dia dengan sakitnya, tapi masyarakat dengan paniknya, ya kita harus berdiri, maksudnya ke depan, maksudnya tetap ada di garda depan. Nah, tentunya butuh adaptasi kita sebagai tenaga sebagai pendidik, membuat mungkin ya SOP tertentu ya. Di satu sisi proses pembelajaran memanfaat dalam tanda kutip timing yang luar biasa ini, di satu sisi itu dapat, tapi di satu sisi memang apalagi sekarang ya kita sudah pemerintah tentunya tidak kurang-kurang melakukan mengingatkan dengan membentengi masyarakatnya dengan vaksin, dengan informasi untuk selalu memperketat kesehatan dan lain sebagainya. Ya tentunya kita adaptasi antara hal-hal tersebut ya, karena di satu sisi bagaimana agar mahasiswa kita itu ini momentum ini jangan dilepas juga gitu loh dengan online. Tapi memang ada yang misalnya kita rubah itu menjadi online semua ya, itu alhamdulillah ya. Kemudian dari online pun kita bisa mengembangkan banyak hal ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Hari ya. Itu kayaknya sistem pembelajaran walaupun online menjadi menyenangkan kayak main game seperti itu ya, dengan metaverse seperti itu ya. Jadi memang seperti Anies Baswedan mengatakan, bukan saya istilahnya kemarin kadrun ya, bukan ya, tapi bagaimana Anies Baswedan menyatakan bahwa pandemi ini merupakan satu situasi yang membuat kita terpacu untuk melakukan percepatan terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dulu kita kuliah Zoom ini kayaknya harus memakai dulu istilahnya Pak Tony, Skype ya. Skype itu sesuatu barang yang mahal sepertinya ya. Tapi dengan pandemi ini kayaknya itu sudah biasa sekali ya. Bahkan kita sering tadi yang Pak Rusli sampaikan, dosen dari Malaysia kebetulan juga kemarin PMKR dari Bu Rohana Abdul Jalil mengisi di tempat kita, itu menjadi satu hal yang menguntungkan. Jadi bagaimana kita melihat kondisi ini ya tentunya dengan banyak pertimbangan sebagai satu hal dalam tanda kutip ya, keuntungan yang membuat kita melecut kita untuk lebih cepat lagi larinya ya. Dulu kayaknya itu kayaknya mustahil ya, tapi sekarang hal yang biasa itu, dan kita dipacu untuk inovasi baik baik penelitian, pendidikan maupun pengabdian. Banyak inovasi yang kita lakukan. Mungkin itu sih Pak Tony. Baik, terima kasih Bu Memi atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah hampir habis. So because the time is almost up, Prof, I'm just gonna ask one more question to you. Have there been any studies, showing how effective is online learning actually in terms of, achieving students' competence? As you said earlier, we're worried that this new batch of students might not be as competent as their
previous seniors who went through different types of education. So have you seen anything that's been published around this area? Yeah, thank you, Dr. Tony. Daripada literature, memang sudah ada kajian-kajian yang tunjukkan bahawa ada manfaat daripada there's benefit from the online teaching learning, especially in Western countries. And also I've seen papers, if I'm not mistaken, from Singapore as well. But from us, we haven't really have that opportunity yet to come out with something more like a paper. But we've seen that there are certain skill, ada sebahagian daripada skill pelajar ini yang meningkat, terutamanya daripada segi penggunaan online games dan sebagainya dalam kita berikan servis ataupun perkhidmatan kepada pasien kita. So itu yang kita nampak. But on the other hand, there are also students who complain that they haven't yet managed to get the confidence, especially when they have to come or to give face-to-face consultation to the patient. Hanya bila bersemuka tu confidence-nya kurang sebab trainingnya online, tiba-tiba jumpa patient secara fizikal. Itu confidence-nya kurang. So itu yang saya cakap awal-awal tadi, bahawa in the long run nampaknya kita kena ada campuran physical and online. Dan bila online ini, maknanya daripada segi education, ada certain of our curriculum, the student might not need to be in campus, tidak perlu berada di campus. Pelajar boleh train di tempatnya, di kampungnya, di masyarakatnya untuk buat community service dan sebagainya. Tetapi bila ada keperluan dan dia kena datang di kampus. So itu akan jadikan the education system can be more flexible in future. It won't be as rigid as what it is now. I think that is mentioned by the speaker from NUS as well. Yeah. So that is apa yang saya nampak untuk masa akan datang. Okay. Yeah? Okay. Thank you very much, Prof. Rusli, for the insight, and Bu Memi also thank you very much. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi pada kegiatan breakout room kita diskusi pada sore hari ini untuk pendidikan gizi. Terima kasih sekali atas pertanyaan dari Bu Dati, Bu Retno. Terima kasih sekali atas respon dan tanggapannya. Dan dengan demikian berakhir sudah sesi breakout room kita untuk sesi pendidikan gizi pada sore ini. Once again, thank you very much, Prof. Rusli. Congratulations again for your new appointment. Hopefully all will go much better now with the new post, and we're looking forward to see you more on another event as well in the future. Thank you very much, Prof. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Kita kembali bergabung ke main room. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.